anak-anak muda tuh banyak yang berpikiran kok kalau megang duit sekarang tuh cepat banget habis ya gitu. Kenapa sih? Apa alasannya mereka tuh nggak sadar bahwa uang mereka tuh tiba-tiba habis? Gimana sih cara nanggulangin ini dan kenapa juga hal itu terjadi gitu? Mengelola pengeluaran, mengatur keuangan itu justru membuat kita tidak bertanya-tanya lagi kemana uang kita pergi. Tapi kita justru tahu kemana uang itu pergi. Seringkali terjadi bagi para karyawan, pekerja yang udah tahu mau naik gaji tiap tahun karena inflasi ada kan. Udah tahu nih, udah ngitung nih. Karena inflasi tahun ini kita dapat 5%. Bisa jadi tambahannya 1,5 juta, 1 juta. Uangnya habis-habis juga ya. Perasaan kemarin naik 1,5 juta. Perasaan kemarin naik 1 juta. Mereka gak sadar. Mungkin tidak melakukan pencatatan keuangan itu. Halo kawan Visto semua, kembali lagi di Invest Talk, all about investment. Nah kawan Visto, hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah menarik pastinya. Kita kedatangan seorang qualified financial educator dan founder dari klikduit.id. Nah pastinya kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru dan ngomongin hal-hal yang bisa ngasih insight ke kawan Visto semua nih. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Halo Mbak Nuning, apa kabar? Halo Namrats, kabar baik dong pastinya. Oke, sekarang kesibukannya lagi apa nih akhir-akhir ini Mbak Nuning? Akhir-akhir ini alhamdulillah ini kan baru masuk quarter 1 2025 baru selesai ya. Udah selesai dong. Januari, Februari, Maret, April dan kita masuk quarter 2 di tahun 2025 ini. Banyak sih kegiatannya terutama habis lebaran ya. Kalau lebaran sama puasa tuh aku ngambil cuti panjang. Cuti panjang dan alhamdulillah sekarang udah mulai lagi nih sibuk dengan kegiatan-kegiatan training, workshop gitu ya, terutama di area financial planning, financial educator dan juga mentoring untuk financial planning, terutama personal financial planner. Oke, seru banget berarti ya Mbak Nuning ya. Seru mungkin, banget. Sebelum kita lanjut nih, kita background check sedikit nih buat yang nggak tahu, mungkin belum nonton episode sebelumnya, Mbak Nuning udah pernah sekali kesini ya. Mungkin boleh jelasin dikit, Mbak Nuning sendiri kan pensiun dini nih, dan gimana perjalanan singkat aja sampai sekarang jadi kayak gini nih, sibuk banyak hal ya. Oke, nah benar kata Namraj. Dan ini sebenarnya bagian dari kita sebagai seseorang individu ataupun keluarga memiliki satu life goals. Life goals atau biasa disebut juga dengan tujuan hidup ya, tujuan hidup. Nah, satu life goals aku waktu itu adalah memang pensiun dini. Jadi kayak ngapain ya kerja sampai tua nanti gitu kan. Udah korporat ya, males ya. Ya bahasanya Namras ya guys, gitu namanya budak korporat. Jadi aku memang tidak mau jadi di korporasi selamanya gitu. Makanya kita perlu self development, mengembangkan diri, self empowerment, dan pensiun dini ini adalah salah satu life goals aku tuh Namras, dan alhamdulillah tercapai di tahun 2020 gitu. Kenapa? Waktu tahun 2020 itu anak aku masih usianya sekitar 11 ya, kelas 5 SD. Kelas 5 SD dan bagi aku, kita punya anak laki-laki atau perempuan tuh sama aja. Kita perlu mendampingi, perlu bagaimana mendidik dan membimbing dia dari ini ya, walaupun hadir orang gitu ya, hadir untuk dia gitu kan, walaupun orang bilang itu kan udah gede nih anak lo gitu kan, tapi kan beda ya. Aku pengen ada sesuatu lah yang nanti dia kenang misalnya gitu. Jadi ya memang tujuannya adalah pensiun dini. Nah dari sebelum pensiun dini itu pun jangan diartikan teman-teman, wah Mbak Nuning langsung pensiun dini gitu ya, langsung ngambil keputusan itu. Enggak, itu keputusannya lama dan panjang gitu kan. Karena sebelum pensiun dini kita perlu menyiapkan apa-apa saja yang perlu kita siapkan gitu kan. Nggak langsung tiba-tiba pensiun, nggak tiba-tiba langsung resign gitu kan. Jadi aku memang sudah membangun personal branding aku menjadi seorang trainer dan seorang educator. Gitu Namra. Seru banget ya, perjalanan hidupnya aja kayak udah seru banget. Dan aku di 24 tahun loh sahabat semuanya ya, di korporasi aku 24 tahun. Itu bahkan sebenarnya bukan di area finansial. Aku dulu tuh orang network.
aku tuh dulu orang IT gitu kan ya, dan background aku sebenarnya ilmu komunikasi gitu kan. Jadi memang sekarang pun banyak mengajar finansial dan communication skill. Kepake lagi jadi ya. Kepake lagi gitu kan, karena itu basic semuanya ya. Dan kalau communication skill mungkin diajarkan di bangku kuliah gitu. Kalau financial planning, bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa merencanakan, mengatur keuangan, itu nggak ada kan ya. Paling kalau zaman dulu orang tua kita apa ngasih taunya kalau kita udah punya penghasilan. Nabung gitu kan. Tabung ya, terus buat belanja jangan banyak-banyak atau apa, sisihin ini misalnya kayak gitu. Tapi belum secara detail alokasinya untuk 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi makanya kenapa sekarang kami para perencana keuangan, para personal financial planner, consultant, advisor gitu berusaha untuk memberikan literasi keuangan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Oke, yang menarik banget tadi juga tuh aku dengar di 2020 ya, berarti di saat yang lain lagi krisis gitu ya, lagi di saat bottom banget, justru Mbak Nuning memutuskan untuk kayaknya udah selesai nih, maksudnya kayak mau coba gitu. Ganti ya, banting setir ganti ban. Jadi kalau kita bicara pensiun itu, kalau buat aku sama teman-teman di area keuangan, kita sebenarnya hanya retire gitu kan, mengganti ban, mengganti kendaraan kita yang tadinya kendaraannya di korporasi, sekarang kita punya kendaraan di profesi yang lain. Dan kalau bicara tahun 2020 aku Pendi tadi Namrats bilang di saat orang lagi krisis, sebenarnya krisis juga enggak sih gitu ya, cuman bertepatan aja dengan kondisi kita waktu itu COVID. Nah SK ku itu sebelum COVID Namrats, jadi nggak tahu sebenarnya. Bukan gara-gara itu ya maksudnya? Bukan, karena memang SK pensiun itu waktu itu 1 Maret. Kalau sahabat-sahabat semuanya inget kan, kita di lockdown akhir itu Maret. Tanggal berapa? 16 ya, 16 Maret gitu. Jadi aku sempet yang, udah gak kerja, terus tiba-tiba di lockdown. Tapi antara happy, antara aduh gimana ya. Cuman karena lagi dapat pesangonnya lumayan ya Namrats ya. Jadi ya udahlah kita maintain ini. Tapi alhamdulillah waktu itu karena memang aku udah ada di beberapa company training dan company consultant gitu kan, pas kemarin posisi lagi COVID kan semua langsung berubah tuh. Yang perubahan kita harus mulai beradaptasi, kerja lagi nggak bisa offline, nggak bisa dari kantor, tapi secara online kan, pakai Zoom gitu kan. Nah ada salah satu konsultan training yang memang proyeknya banyak di online. Jadi aku tuh kayak nggak sempet kayak pensiun. Langsung ya? Langsung kerja lagi. Menarik banget tadi retire. Aku baru juga kepikiran, retire. Jadi kita cuman, jadi orang tuh bahkan konsep atau istilah retire ini kami memperkenalkan juga bukan hanya untuk orang-orang yang resign, pensiun dini gitu ya. Tapi bagi bapak, ibu, senior-senior kita yang memang benar-benar retirement, benar-benar pensiun di waktunya, pensiun normal. Kan kalau pensiun normal kan sekarang berapa? 58. Kalau pemerintah udah 58 kalau PNS ya. Tapi kalau swasta kayaknya masih 55 gitu kan. Jadi kami pun memperkenalkan konsep ini bahwa biar mereka tuh punya semangat, punya motivasi bahwa umur 55 tahun kan kalau di Indonesia sebenarnya masih produktif. Di negara tetangga kita aja yang pekerja kalau Namrats pasti pernah dong ke negara tetangga gitu ya. Umur 60-65 kan masih kerja kan, masih ada yang dipekerjakan gitu kan. Nah ini 55 nih kadang-kadang orang merasa aku udah pensiun udah gak bisa ngapa-ngapain misalnya gitu. Padahal only retire. Ya gimana caranya kita melakukan self empowerment diri, pengembangan diri sebelum pensiun tiba sehingga kita nanti memiliki satu profesi, satu pekerjaan atau apapun itu yang bisa menghasilkan. Walaupun sebenarnya kalau orang udah retirement normal itu pilihannya sebenarnya ada yang mau menikmati hidup atau mau tetap produktif. Yang penting tetap happy dua-duanya. Yang penting dua-duanya tetap happy, bener. Oke. Menarik lagi statementnya, tapi mungkin sedikit tadi kita sekarang bahas tentang klik duit nih. Mungkin kapan? Apakah itu 2020 langsung buat atau kayak buat latar belakang dulu atau gimana background? Nah,
Aku itu kan sebenarnya udah belajar tentang keuangan, tentang perencanaan keuangan nih teman-teman tuh dari tahun 2012-an ya. Setelah aku mengikuti training NLP gitu, makanya sekarang kan udah masuk ke coaching kan, udah jadi seorang coach, NLP coach, walaupun aku lebih seneng dipanggilnya learning partner aja gitu daripada coach gitu ya. Jadi Klik Duit ini memang sebenarnya baru dibangun itu dirancang pas aku pensiun dini gitu, karena memang dulu guruku keuangan gitu ya, masterku, partner, suhu, sahabat itu namanya Sensei, Hendra Sensei gitu kan. Dulu aku mau resign aja nggak boleh gitu kan, ngapain kamu resign gitu, nanti aja gitu kan. Akhirnya beliau juga yang mensupport, mendukung kita ini para murid-muridnya, timnya untuk yuk bangun sesuatu gitu kan. Akhirnya kita masing-masing harus membuat satu firma istilahnya, walaupun ini belum jadi PT ya, tapi kayak udah bikin dulu lah apa gitu, nanti baru dijadiin PT ya. Akhirnya aku pakai yang Klik Duit ini. Nah, Klik Duit ini jadi satu wadah aku kalau aku untuk ke corporate, community. Kan kita biasa dipanggil ke corporate, community, sama kampus. Jadi 3C. 3C. Kampus, corporate, community. Nah, biasanya aku pakai Klik Duit. Nah, Klik Duit di situ pertama bagaimana kita memberikan literasi keuangan, edukasi keuangan dengan training, workshop. Kemudian yang kedua kita punya namanya diskusi keuangan, mentoring. Di situ ada mentoring dan coaching tentang personal finance. Gitu, bagaimana kita individu bisa mengatur keuangan dengan baik. Kemudian yang ketiga kita juga punya program untuk misalnya Namrats atau sahabat-sahabat semuanya di sini yang nantinya mau jadi perencana keuangan, kok kayaknya seru sih kayak Mbak Nuni jadi perencana keuangan misalnya gitu. Nah itu nanti ada program-program yang aku bisa sarankan untuk diikuti misalnya kayak gitu. Jadi di situ ada di Klik Duit. Oke, seru banget. Ini kawan Visto semua disclaimer ya, emang kalau sama Mbak Nuni nggak bisa kayak ngobrol nih. Kayaknya lanjut terus emang gitu ya. Kita ngobrol udah kayak ini ya, kayak makan, kayak minum ya. Iya, jadi kayak nggak berasa habis gitu iya. ya. Masih panjang obrolan kita nih. Masih panjang. Mungkin kita masuk sedikit ke apa ya, ke yang mau kita bahas nanti. Jadi akhir-akhir ini kalau Mbak Nuning, apalagi Mbak Nuning sering ke kampus, ke community gitu kan, pasti nyadar anak-anak muda tuh banyak yang berpikiran kok kalau megang duit sekarang tuh cepat banget habis ya gitu. Selain karena inflasi ya, emang 100 ribu tuh kayaknya cepat banget ya kalau sekarang ya. Tapi kayak kenapa sih, apa alasannya mereka tuh nggak sadar bahwa uang mereka tuh tiba-tiba habis, kayak lost control gitu. Jadi menurut Mbak Nuning sendiri gimana sih cara nanggulangin ini dan kenapa juga hal itu terjadi gitu? Ini tuh banyak banget ya yang menyampaikan hal-hal seperti ini. Padahal sebenarnya bukan masalah seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa besar kamu mampu mengatur keuangan. Jadi di situ gitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua dari gaya hidup, dari life goals. Nah, kalau nanti belajar di bagaimana cara mengatur keuangan, kelola pengeluaran, di situ nanti ada pos-pos alokasinya untuk apa dulu, sisih dan sisa. Biasanya kami pakai konsep sisih dan sisa. Disisihkan untuk apa saja, kemudian sisanya silahkan untuk dinikmati, misalnya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah dari yang tadi Namrats bilang, banyak anak-anak sekarang, anak muda-muda sekarang kok kayak duitnya kemana aja ya gitu. Jadi banyak yang selama ini merasakan bahwa di gajian tanggal berapa biasanya? 25 gajian tanggal 25 ya. Udah lupa ya Mbak Nuning ya. Udah lupa saya gajian tanggal berapa. Gajian tiap hari setiap minggu gajian, soalnya setiap hari seru ya, gajian. Gak ada tanggal tua berarti ya. Langsung pada tertarik nih konfirmasi semua. Setiap hari gajian dari mana aja gitu ya. Karena sekarang channel penghasilannya ada beberapa kan gitu kan. Nah gajian tanggal 25 sampai 28 lah ya. Tahu-tahu tanggal 5 lah, atau sampai tanggal 5, tanggal 10 udah kemana uang kita pergi ya. Jadi malah bertanya-tanya, nah mah, ini udah buat suami istri ya misalnya gitu, mah kok uangnya tinggal segini, kemana ya uangnya mah? Ada gak yang merasa kayak gitu ya? Atau mama
istrinya yang bilang, "Pah, kok duitnya tinggal segini ya? Kemana nih uang pergi?" Jadi mengelola pengeluaran, mengatur keuangan itu justru membuat kita tidak bertanya-tanya lagi kemana uang kita pergi. Tapi kita justru tahu kemana uang itu pergi. Ibaratnya kalau saya menganalogikan dengan air mengalir ya. Dari keran mengalir kemana aja kan. Ya udahlah biarin aja. Mau ngalir kemana aja. Terus kalau mau ngalir ke comberan gimana gitu kan ya. Tapi dengan mengatur keuangan kita justru tahu aliran keran ini mengalir kemana. Ya kan? Biasanya kan ada pipanya kan. Pipa ini ngalir ke pipa yang di kamar mandi atas berapa, kamar mandi bawah berapa, untuk yang di wastafelnya berapa, kan itu kita tahu kan. Seorang arsitek sebagai perencana rumah dia tahu pipa kemana nih yang akan pergi. Nah kita sebagai seseorang individu yang harusnya kita sebagai menteri keuangan ya buat diri kita sendiri ya, direktur keuangan buat diri kita sendiri. Semuanya harus tahu bagaimana cara mengatur keuangan. Dan ingat ya Namraj, buat teman-teman semuanya juga, sahabat semuanya, bahwa tanggung jawab mengatur keuangan itu adalah tanggung jawab diri kita. Baik kita masih single maupun kita sudah berkeluarga. Jadi bukan berarti kita sudah berkeluarga, udahlah itu tanggung jawab papa aja. Ini bah semuanya pokoknya aku taunya beres aja gitu. Padahal dia sebagai perempuan juga harus memiliki cara-cara untuk mengatur keuangan. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur keuangan personalnya. Emang iya, walaupun dia jadi perempuan, jadi istri yang diurusin keluarga semuanya, enggak juga kan? Contohnya apa? Dia mau beli skincare, ya kan? Mau perawatan, pengen massage, pengen relaksasi di mana, kan itu juga butuh personal finance. Gitu. Setuju. Jadi perlu nih anak-anak muda seperti Kakak Namraj ini ya, jangan sampai nanti kayak begitu. Maksudnya jadi kemana uang kita pergi ya selama ini? Ke kopi. Nah, kalau bicara tentang kopi ini menarik nih, bener kata Namraj. Emang kalau kita ngobrol tuh nggak bisa kelar. Nggak bisa. Ini kita dari tadi baru satu tema aja udah banyak cabang-cabangnya. Iya ya. Latte Factor. Kopi kan? Kadang-kadang kita nggak sadar ngopi. Sehari berapa kali? Bisa dua. 3. Seminggu berapa kali? Bisa 10, 12 ya. Sebulan berapa kali? Waduh. Nah, kalau kopinya dengan harga brand yang biasa kita ini ya, berapa coba? Teman saya pernah ngitung, itu untuk minum kopi aja bisa habis 2 juta teman-teman. Banyak yang tersindir pasti kawan Vista semua. 2 juta lebih. Akhirnya begitu ikut kelas aku mengatur keuangan, akhirnya dipakai buat ini. Ternyata berinvestasi itu nggak mesti harus 500.000, 1 juta, 200.000. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi crowdfunding atau segala macamnya. Investasiku juga ada gitu kan. Itu 100.000 aja bisa kan? 10.000 juga udah ada 10.000 bisa teman-teman. Sementara teman-teman beli kopi sekali ngopi 25.000, 30, 59.000. Paling murah 48.000 dikali 10 udah 480.000 itu seminggu. 480.000 taruhlah 500.000 dikali 4 minggu, berarti sebulan teman-teman udah menghabiskan 2 juta. Coba 2 juta itu di-cut, mulai sekarang ngopinya sedikit. Selain kualitasnya kuantitasnya dikurangi, kualitasnya juga boleh lah. Kopi yang tadi kata Namraj 28.000 atau 12.000 sekarang ada loh. 8.000 aja ada di jalanan. Atau kalau mau tahu caranya bikin dari rumah. Aku pakai yang kopi klasik yang bikin dulu dalgona itu aja nikmat banget. Terus pakai gelas kayak gini dibawa kemana-mana. Aku bikin dalgona sendiri. Itu yang murah banget. Dan aku nggak usah beli lagi kopi yang 48.000. Setuju. 2 juta, taruhlah 500.000 masih oke lah situ buat ngopi, ya kan? 1,5 juta bisa diinvestasiin, bener gak? Bener banget. Gitu. Jadi berarti untuk pengeluaran tadi selain harus tahu kemana aja, harus dicatat juga nggak menurut Mbak Nuning? Penting. Nah, ini penting banget dan justru banyak kebocoran keuangan ya teman-teman itu karena kita sendiri kadang-kadang lupa mencatat. Malas mencatat, dan catatan itu penting. Nah, nanti buat teman-teman sahabat semuanya yang ikut kelas aku nanti ada dapat bonus pencatatan keuangan. Itu udah kita template-nya gitu ya. Template-nya.
udah rapi, udah semuanya setiap bulan Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Itu kita udah buatin template-nya, nanti ada reportnya, ada di situ savingnya berapa, terus dana daruratnya berapa, investasinya berapa, bisa ditaruh di situ. Seru banget ya, seru banget. Berarti langkah pertama mereka harus tahu dulu gitu ya uang mereka kemana. Harus tahu dulu, harus belajar mengatur keuangan dulu. Tadi di awal kan kita ngomong nih Mbak Nuning bahwa banyak yang nggak ngerasa, wah duitnya kok tiba-tiba habis. Tadi kalau Mbak Nuning bilang sampai tanggal 10 kayaknya H+2 juga udah habis kayaknya. Kalau sekarang sisa bertahan hidup. Mengalirnya untuk bayar-bayar ya. Jadi langsung transfer sana, transfer sini. Biasanya gitu iya, bener. pas besok gaji tuh jempol gerak gitu kan. Nah tapi ada fenomena baru juga nih yang sebenarnya nggak baru ya, tapi orang baru sadar bahwa misalnya kayak kalau let's say kita di korporat lah, kan ada misalnya kenaikan jabatan, kenaikan gaji, atau bahkan ada new source of income gitu. Tapi kok nggak ada yang bisa di saving gitu tetap, padahal gajinya udah naik gitu. Itu kenapa Mbak Nuning? Padahal biasanya signifikan gitu, misalnya naik 1 juta, 2 juta, tapi nggak ada yang bisa disisihkan gitu. Nah, ini menarik banget nih pertanyaan ini. Balik lagi ke lifestyle, balik lagi ke gaya hidup gitu kan. Seringkali terjadi bagi para karyawan, pekerja yang udah tahu mau naik gaji, kan kenaikan gaji biasanya tiap bulan ya, tiap tahun karena inflasi ada kan, udah tahu nih, udah ngitung nih, karena inflasi tahun ini kita dapat 5%, bisa jadi tambahannya 1,5 juta, 1 juta misalnya gitu kan. Terus ternyata mereka udah merencanakan, belum penghasilannya sampai ke rekening kita, mereka udah punya cicilan, udah beli kulkas baru, upgrade HP, udah upgrade gadget HP gitu kan, udah ganti laptop misalnya gitu kan, padahal sebenarnya masih bisa digunakan gitu kan. Nah, di situ kan jadi ketahuan tuh, orang gajinya belum naik aja mereka udah punya cicilan pertama. Ya kebayang dong Namraj. Berarti begitu bulan Mei nanti ada benar-benar penghasilan dari kenaikan inflasi itu masuk, langsung kepotong dong sama cicilan nah itu yang kadang-kadang membuat kita merasa, kok uangnya habis-habis juga ya. Perasaan kemarin naik 1,5 juta, perasaan kemarin naik 1 juta gitu. Mereka nggak sadar. Nah balik lagi tadi, mungkin tidak melakukan pencatatan keuangan itu gitu. Nah ini juga menarik kalau bicara tentang gaya hidup, tentang lifestyle, tentang bagaimana pola-pola masyarakat pekerja melakukan pengaturan keuangan dengan gaya hidupnya dia. Misalnya nih, Namraj hidup di kota Jakarta dengan penghasilan taruhlah sama-sama 10 juta di Jakarta. Terus temen Namraj kuliah sekarang tinggal di misalnya tanggal kelahiran saya apa daerah kelahiran saya aja ya, Solo misalnya. Di Solo, tapi bukan Solo yang kota banget juga, tapi pinggiran banget, Wonogiri lah istilahnya. Sama-sama berpenghasilan 10 juta dengan gaya hidup yang berbeda. Tebak coba, lebih banyak asetnya siapa? Namraj atau temennya Namraj? Harusnya temen aku. Iya kan? Karena di kota itu tadi kita kalau bicara teknologi, belum lagi kemahalan, tingkat kemahalan gitu kan. Karena teknologi sekarang sosial media ada di mana-mana, scroll up gampang banget, tinggal pay segala macam. Gratis ongkir semua. Plus ditambah literasi keuangannya. Sekarang semuanya sama-sama misalnya punya pemahaman literasi keuangan yang sama. Tapi keduanya ini punya gaya hidup yang berbeda. Yang ditinggal di Wonogiri misalnya, dia udah melakukan pos-pos anggaran, pos-pos keuangan. Misalnya dia udah punya tabungan, dia punya investasi. Setiap bulan dia mengalokasikan 2 juta misalnya untuk diinvestasikan ke logam mulia. Setelah setahun atau 2 tahun dia belikan tanah sebidang. Kan kalau di daerah kan gitu ya. Kadang-kadang bisa tuh beli tanah yang berapa ratus meter aja atau berapa puluh meter. Terus yang punya sama gitu kan. Terus nambah lagi. Lama-lama bikin kontrakan gitu kan. Nah sementara yang tinggal di perkotaan kayak kita nggak kayak gitu.
Yang tadi sama-sama 2 jutanya yang di sana buat investasi dan menabung, yang di sini Healing. buat healing. Ya tadi 2 juta buat ngopi kan. Ngopi. Gitu. Kebayang setelah 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, kalau ditanya asetnya banyakan siapa? Bisa jadi banyakan yang di Wonogiri. Padahal sama gajinya. Ya itu tadi perbedaan gaya hidup. Padahal punya literasi keuangan yang sama. Kalau di kota kan kebanyakan kita scrolling gitu kan, mulai yang dia bisa beli ini, gue harus bisa nih gitu kan. Terus dia ngopinya di sana, bagus tuh, Instagramable lah. Belum ada barang-barang lucu ya. Nah itu perempuan. Iya biasanya. Namrats mau ini gitu kan. Namrats menyindir kaum saya dan saya. Tapi kan biasanya cowok-cowoknya yang beliin. Iya. Jadi kena juga banyak perempuan itu kalau beli karena lucu dan diskon. Gak ada fungsinya padahal ya kadang. Iya, padahal di rumah juga nanti numpuk. Gitu, Namrats. Oke. Nah, jadi melihat ancaman-ancaman finansial lah kita bilangnya tadi, dari ketidakstabilan lah, terus semua pengeluaran gak kekontrol gitu. Menurut Mbak Nuning, seberapa penting sih ada rasa aman finansial gitu bagi setiap orang gitu, dan untuk mencapai kesananya itu gimana step-stepnya, Mbak Nuning? Oh, bicara tentang rasa aman ya. Financial security. Financial security. Rasa aman itu kita definisikan dulu. Rasa aman itu adalah suatu kondisi di mana seseorang, individu ataupun dia sudah berkeluarga mampu memiliki stabilitas keuangan, ya kan? Di mana stabilitas keuangan itu ada, dia cukup sejahtera untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, kebutuhan-kebutuhan finansialnya, basic needs-nya ya. Kemudian dia juga sudah mampu mencapai atau mewujudkan yang tadi, tujuan hidup atau life goals. Dan yang ketiga, dia sudah juga memiliki kesiapan terhadap kondisi-kondisi ketidakpastian yang akan terjadi, gitu, yang ada di depan sana. Nah, dia perlu tuh dana-dana yang tidak pasti. Nah, bicara tentang financial security, keamanan finansial, ada 3 aspek itu. Berarti dia udah tercukupi tuh basic needs-nya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan kebutuhan finansialnya, kemudian mencapai tujuan-tujuan hidupnya, di mana tujuan-tujuan hidup itu nanti diikuti juga kebutuhan-kebutuhan finansial. Dan yang ketiga, dia juga sudah mampu mengatasi kondisi yang terjadi sewaktu-waktu yang tidak pasti di depan sana. Jadi itu dulu tuh, keamanan finansial. Nah, gimana caranya gitu ya? Tentunya salah satunya, kalau saya punya konsep dengan mengatur keuangan itu dengan cara mind wealth gitu. Bagaimana kita tadi mengalokasikannya dengan sisi dan sisa. Disisihkan untuk misalnya untuk charity, bayar pajak, kemudian bayar utang tuh juga sisihkan, jangan udah dipakai yang lain, kok habis buat bayar utang kemana gitu kan. Kemudian untuk protection, karena protection kan bagian dari financial security kan. Kemudian untuk investasi, nah sisanya silahkan dinikmati untuk kebutuhan hidup dan gaya hidup, biaya kebutuhan hidup dan gaya hidup. Nah itu cara-cara bagaimana kita nanti bisa memiliki financial security. Itu baru di basic needs sama mencakup di tujuan hidup ya. Gimana tujuan hidup itu bisa dicapai dengan kita memiliki investasi. Karena investasi ini adalah salah satu alat atau tools untuk mempercepat tujuan hidup kita. Nah, bagaimana dengan tadi untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak pasti, keadaan-keadaan darurat yang bisa saja terjadi, ya berarti kita harus memiliki dana-dana darurat. Gitu. Ada emergency fund. Gitu. Keren banget nih. Jadi langkah-langkahnya udah jelas gitu ya. Kita harus paham dari situ dulu nih, Mbak Nuning. Menarik banget tadi ngomongin investasi, Mbak Nuning. Kan kita kawan Visto semua yang di rumah juga kan pasti berbeda-beda banget nih backgroundnya. Dari yang muda, tua, berpendidikan, tidak berpendidikan, sampai yang bekerja, sudah tidak. Itu kan pasti beda semua dari mulai background
cara berpikirnya sampai income-nya pun gitu dan pengeluarannya, tanggung jawabnya. Jadi menurut Mbak Nuning sendiri gimana sih mengklasifikasikannya, apakah semua orang butuh berinvestasi dan apa tuh indikatornya di saat kamu sudah harus berinvestasi gitu, atau emang investasi itu nggak untuk semua orang gitu? Oke. Ini kalau bicara mitos atau fakta? Mitosnya adalah investasi itu buat orang kaya aja, gitu ya. Banyak yang bilang gitu. Padahal sebenarnya berinvestasi itu untuk apa sih? Untuk siapa sih? Untuk semua orang. Bahkan investasi itu kan tadi ada di dalam salah satu komponen financial planning. Di dalam Mind Wealth itu ada pos alokasi investasi. Dan sekarang bukan waktunya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya menyalahkan kondisi atau menyalahkan keadaan. Susahlah investasi, nggak adalah duitnya nggak cukup segala macam. Kan tadi tergantung seberapa besar kemampuan kita mengatur keuangan. 10.000 pun bisa tadi ya? Ya, bukan seberapa besar kita punya penghasilan, gitu kan? Itu pertama tuh, itu bisa jadi prinsip gitu kan. Jadi nggak ada alasan kalau dibilang investasi itu hanya miliknya orang kaya, hanya miliknya orang berduit. Prinsip yang kita perlu pegang itu tadi, seberapa besar kemampuan kita mengatur keuangan, bukan seberapa besar penghasilan kita dapatkan. Kemudian investasi itu penting karena tadi salah satu alat atau tools untuk mencapai atau mempercepat tujuan-tujuan hidup atau life goals. Ya nggak? Misalnya nih, kalau kita bicara contohnya, Namrat lagi pengen apa? Misalnya beli motor baru gitu ya? Beli motor baru, mewah ya guys. Pengen beli motor baru. Kalau cuman ditaruh di tabungan biasa, berapa lama kira-kira baru dapat? Wah, lama mungkin ya. Selama 5 tahun, 4 tahun. 5 tahun. Tapi kalau Namrat sisihkan sedikit-sedikit uang yang ada untuk mencapai tujuan hidup tadi, untuk mengganti motor barunya, taruhlah di investasi dengan return yang sekian. Investasi kan pilihannya banyak ya, instrumennya banyak ya. Nanti kakak-kakak boleh belajar dari investasiku. Mau di logam mulia, mau di saham, mau di reksadana, ada ya semuanya ya gitu. Bahkan dari 10.000 sekarang udah bisa ya. Ternyata 10.000 bisa, 50.000 apalagi gitu kan ya. Nah dari situ returnnya berapa, Namrat nanti bisa hitung. Yang tadinya 5 tahun baru kebeli motor baru, bisa jadi sebenarnya 2,5 tahun udah kebeli. Bener gak? Bener. Gitu. Karena kan kita bicara kalau investasi adalah high risk high return misalnya. Ya terserah, Namrat mau alokasikan kemana, syukur-syukur yang high risk high return gitu ya. Bisa jadi setahun udah langsung kebeli. Tapi kalau mau itu tergantung profil risikonya sahabat semuanya gitu kan, mau ditaruhnya di mana. Tapi yang terpenting adalah memang yuk mulai berinvestasi dari sekarang. Dan itu untuk semua orang. Karena satu pegangannya adalah tadi, investasi adalah salah satu komponen dalam financial planning. Itu ada. Jadi bukan miliknya orang kaya. Semua, walaupun saya mengajar literasi keuangan ya, ke kampus, komunitas, korporasi, dari berbagai jumlah penghasilan, penghasilannya berapa, dari berapa sampai berapa, kemudian yang dari tadi anak kuliah, itu bisa berinvestasi. Nah kalau buat anak kuliah gimana investasi tuh, Namrat? Nah mungkin bisa tadi ya, yang reksadana, yang kecil-kecil kita dari mulai 10.000 sampai mungkin kalau yang aku menarik tadi Mbak Nuning ngomongin yang sebelum pensiun dini, udah belajar financial planning dari 2012 segala macam. Menurut aku itu investasi juga ya? Iya, betul. Itu termasuk investasi leher ke atas. Dan itu bener kata Namrat ya, menarik nih, makanya kita gak kelar-kelar nih kalau ngobrol sama Namrat. Jadi investasi itu bukan hanya investasi secara materi, teman-teman. Walaupun memang kita belajar juga pakai materi ya gitu, tapi memang kita belajar melakukan self empowerment gitu kan. Jadi saya mungkin Namrat di sini, sahabat-sahabat semuanya yang sampai di titik ini, profesi ini bukan instan, tapi butuh proses. Bahkan mie instan aja pasti butuh direbus, masak, direbus ya gitu kan. Jadi tidak instan semuanya perlu investasi, dan investasi leher ke atas itu paling penting. Aku aja sekarang merasa
dengan pendidikanku yang sekarang kayaknya masih kurang nih. Kayak pengen jadi dosen nih, gimana caranya ya gitu. Jadi perlu kita tadi balik lagi ke life goals teman-teman. Kalau di mentoring dan coaching financial planning, personal financial planning itu berawal dari life goals. Karena life goals itu nanti yang akan menentukan kebutuhan finansialnya Namrats berapa. Step-stepnya gitu ya. Iya. Ya kayak misalnya life goals aku mau pensiun dini. Aku pasti butuh kebutuhan finansial dong. Aku harus nyiapin berapa duit nih untuk sampai ke pensiun dini. Kan gak mungkin aku pensiun dini gak megang uang sama sekali gitu kan. Atau mengandalkan pesangon misalnya. Aku tetap harus punya aset dulu. Aku harus punya pekerjaan yang lain dulu. Aku harus punya profesi yang aku bisa jalanin pas pensiun nanti. Yang kayak gitu-gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang tuh pasti perlu berinvestasi gitu ya Mbak Nuning. Apalagi Confisto semua yang masih mungkin mahasiswa atau bahkan pelajar juga sekarang kayaknya nggak dibatasi untuk mungkin yang punya privilege sedikit, uang jajannya lumayan banyak, disisihkan gitu ya Mbak Nuning. Zaman dulu kan kalau ngelihat pasti ada itu satu teman yang bawa uangnya banyak sendiri gitu. Oh iya betul. Lihat, kok dia habis-habis aja ya ada, gitu. Ada sampai sekarang. Sampai sekarang gitu ya. Kalau kita ngelihat, kita kan biasa kalau belum ngejalanin kita bilang, kalau kita mah pasti kita tabung gini-gini. Kalau pas kita jalanin sama juga sih. Habis juga ya. Habis juga ya. Kalap juga gitu. Oke. Tapi ngomongin tadi pengeluaran yang gak kekontrol tadi sebelum yang pas awal-awal ya. Menariknya adalah aku lihat Mbak Nuning sekarang ini ada sedikit fenomena baru bahwa kan sekarang kesehatan mental lagi digaungkan banget nih. Banyak orang yang merasa mengeluarkan sesuatu boros tanda kutip itu justru untuk mental mereka lah. Makanya banyak tadi healing, beli barang-barang lucu, terus belum lagi seneng-seneng nongkrong tiap hari. Banyak orang yang bilang ya itu untuk mental gue gitu. Tapi aku sih pernah baca, mungkin nanti boleh dikoreksi ya. Tapi kalau justru itu tanda bahwa mental dia sebenarnya belum bagus karena dia masih menghindari feeling dia justru. Jadi dia malah mengeluarkan yang kena jadi finansialnya juga yang tadi cuman misalnya masalah keluarga atau finansialnya kena juga, uangnya jadi nggak ada. Jadi hubungan uang dan mental ini menurut Mbak Nuning gimana? Apa emang ada sinergi satu sama lain gitu? Itu erat banget sih, berhubungan banget. Kalau kita bicara tentang money and mentality ya, sebenarnya lebih ke money and mindset. Gitu. Bicara tentang mental itu kan nanti mindset itu kan larinya ke mental ya. Jadi perlu mindset yang clear. Dan bicara tentang mental itu nggak cukup sebenarnya kita ngobrol di sini kita ngobrolnya harusnya di kelas gitu ya. Di kelas nanti kita bicara tentang money and mindset. Jadi mindset money, mental kita, bagaimana kita punya persepsi terhadap uang. Nah itu dibangun bukan hanya pada saat kita punya penghasilan, tapi ternyata dari kecil. Dari kecil kita hidup di lingkungan orang tua yang seperti apa? Apakah orang tua yang memaknai bahwa uang itu didapatnya sulit, kamu harus menghargai nilai uang, kamu harus cari tahu nanti bagaimana cara susahnya mencari uang. Dibandingkan dengan ada salah satu keluarga yang memang hidupnya sudah berkecukupan. Mungkin bahasanya lebih ke apa aja ada yang dibutuhin. Dia udah tersedia lah. Udah tersedia. Jadi bisa jadi kalau itu tidak ditanamkan dari kecil bahwa alhamdulillah loh, papa, mama, ayah, bunda sudah memiliki uang yang berkecukupan. Kamu bisa menikmati ini semuanya bla bla bla. Tapi tetap bahwa uang ini perlu dicari. Uang ini perlu diperjuangkan. Dikembangkan nantinya gitu kan ya. Nah, gimana akhirnya si anak ini nanti besarnya jadi tahu cara-cara memaknai uang itu. Jadi maksudnya ke mindset, ke mental. Nah, mentalnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau bicara tadi kita udah punya pola-pola atau konsep lah, cara, prinsip dan langkah-langkah untuk mengatur keuangan. Nah, tinggal sebelumnya itu kita harus punya mindset keuangannya dulu. Bahwa uang itu seperti apa, bagaimana uang itu diperlakukan. Bisa nggak pada saat dewasa
si anak ini memiliki mindset yang berbeda terhadap uangnya zaman dulu. Bisa. Kan kita punya knowledge, kita punya skills, kita punya lingkungan yang membangun kita untuk bisa memaknai lebih terhadap nilai uang itu. Jadi itu sangat penting kalau menurut aku, mental itu dibangun ya, bagaimana kita memaknai terhadap uang gitu kan. Jadi yang tadi bisa jadi kalau kita lebih tahu bahwa uang itu susah dicarinya gitu loh. Mau kerja profesional aja kayak saya gitu ya, butuh uang banyak untuk melakukan sertifikasi, belajar, mengambil workshop segala macam. Itu tuh juga perlu uang gitu kan. Nah, itulah yang harus dipahami sehingga pada saat dia dewasa nanti, dia sudah memiliki suatu penghasilan yang cukup untuk dirinya dia sendiri, dia dapat mengaturnya dengan baik. Dia dapat mengaturnya dengan bijak. Sehingga tujuan-tujuan hidupnya dia pun dapat tercapai, dapat diwujudkan sesuai dengan target waktu yang ditentukan oleh dia. Wah, gitu ya. Ini tanpa maksud menyinggung pihak manapun gitu ya. Berarti dari yang aku tangkap tuh sebenarnya hubungan mental sama uang ini banyak lah kita lihat kan kalau Confisto semua yang dari keluarga yang kurang berada misalnya jatuhnya kan kalau uangnya ini kebanyakan mungkin uangnya kurang, mentalnya jadi terganggu. Sebaliknya juga dari yang mental terganggu misalnya dari hal lain bisa ke uangnya juga jadi terimbas gitu. Jadi penting banget untuk menjaga kedua hal itu biar nggak melawan gitu ya Mbak Nuning ya. Jadi memang mindsetnya sih Memraj yang paling penting ya. Karena gini, untuk kondisi yang kita pun sudah berkecukupan, balik lagi ke gaya hidupnya, ya kan? Udah banyak kok sekarang. Apa sih yang kurang? Penghasilan dari pekerja-pekerja yang ada di Jakarta misalnya, di perusahaan-perusahaan yang udah lumayan tingkat menengah ke atas lah ya. Penghasilan kan udah cukup kan ya? Tapi banyak juga yang kena apa? Pinjol. Itu kan gaya hidup. Gaya hidup, mindset lifestyle, juga. Mindset, atau ya pertama iseng-iseng. Akhirnya terjerumus kan. Merasa, wah ini menarik. Kalau aku ini lagi, menarik lagi nih. Apalagi dari judul, lebih combo ya. Judul. Jadi makanya kemarin banyak juga kasus-kasus yang sebenarnya ini juga kalau kita mau search, mau riset data, banyak loh pekerja-pekerja kita di perusahaan-perusahaan yang terkena judul sama pinjol. Padahal kalau dipikir-pikir penghasilannya cukup. Kemarin-kemarin cukup. Terus saya suka nggak habis pikir juga sih buat apa tiba-tiba ya gitu. Iya, tiba-tiba buat apa ya gitu. Dan case-case ini banyak di perusahaan-perusahaan sekarang. Dan sekarang menjadi jadi bukan hanya yang tadi Namrats bilang untuk kalangan menengah ke bawah. Justru sekarang yang kena pinjol itu menengah ke atas, yang punya penghasilan udah cukup. Gitu. Karena mungkin mereka awalnya pinjol merasa cukup untuk membayarnya. Cuman karena terus kegulung, jadi lama-lama kan semakin banyak tuh. Nah itu yang mempersulit. Akhirnya mentalnya jatuh. Kena juga ya. Mentalnya kena. Akhirnya ada kasus-kasus yang menyakiti dirinya sendiri, gitu kan ya. Depresi, stres. Nah itu tadi termasuk dari financial security kan. Bagaimana kalau kita memiliki financial security, keamanan keuangan yang cukup memadai untuk diri kita sendiri sesuai dengan versinya masing-masing ya, gitu kan harapannya kita udah nggak hidup lagi dengan kecemasan, merasa secure gitu berarti ya, merasa secure, kita nggak stres lagi, tujuan-tujuan hidup kita juga bisa tercapai lebih cepat, kebutuhan finansial pun bisa dipenuhi gitu. Oke, seru banget nih Mbak Nuning, udah ngobrol banyak banget. Ini sebenarnya kalau nggak kita hentikan maksudnya, ini kayak akan nyambung terus. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya aja ya. Boleh banget kita lanjut. Tapi mungkin sebelum lanjut juga, mungkin Confisto semua harus tahu, kita kan dari tadi banyak bahas soal financial planning. Selain kalian bisa ngikutin konten-konten dan keseharian Mbak Nuning di media sosial dan di Klik Duit pastinya ntar boleh di follow juga. Nah, aku dengar Mbak Nuning baru launching buku nih. Boleh mungkin kita
bicara sedikit boleh? Boleh dong. Kita- Semuanya dapat ngelihat pertama nih. Iya, belum launching soalnya. Belum launching tapi kita udah bisa open PO karena alhamdulillah sudah ready. Biasanya kan kalau PO itu kan belum ready ya gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah ready, udah landing di rumah nih alhamdulillah. Ribuan buku gitu ya tersedia gitu. Tapi untuk open PO ini bukunya hanya limited edition aja nih yang harga sebelum launching ya nantinya gitu. Nanti boleh kabarin aku di Instagram aku aja ya. Jadi yang pertama, yang pertama ini judulnya Berawal dari Impian. Nih, keren ya, lucu ya. Lucu ya, desainnya. Berawal dari impian dan yang dipegang Namrats adalah Berpijak pada tekad. Berpijak kepada tekad. Nah ini 2 buku, 1 seri untuk financial planning. Ini cocok banget untuk para pemula yang pengen belajar tentang mengatur keuangan. Lengkap dengan yang tadi, ada proteksi, ada investasi gitu. Proteksi itu apa, investasi itu apa, seperti apa, bagaimana, bahkan bagaimana kita melakukan wealth accumulation, distribution, protection, segala macam itu ada di sini semuanya. Dan Namrats boleh, kalau kita satuin, ini tuh ini. Jadi nyambung ya? Jadi nyambung nih ininya apa? Berarti sama aja Desainnya. modulnya juga nyambung gitu ya. Ya. Bisa dilambangkan seperti itu. Jadi kalau bisa sih kawan Visto semua beli dua-duanya. Emang 1 seri harus beli Emang buku satu, dua-duanya. Menarik nih, berarti Harus dibacanya 2. langsung berhubungan gitu. Dan aku lihat ini juga ditulis sama partner-partner lain ya. Boleh diceritain dikit? Boleh. Jadi di sini ada berawal dari impian, di mana setiap mimpi yang menjadi jejak kehidupan. Terus yang kedua, berpijak pada tekad ketika mimpi dan tujuan kehidupan seiring berjalan. yes, itu Puitis adalah puitis banget. Jadi bagaimana sebenarnya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat umumnya gitu ya, bahwa ya memang kita harus selaras antara tujuan hidup dan kebutuhan finansial gitu. Okay. Nah di bukunya ada dibahas, dan di sini yang menulis di buku ini adalah 15 penulis, 15 trainer, 15 penulis, ada trainer, ada konsultan keuangan, ada advisor keuangan gitu ya. Di sini kami tergabung bersama HS Partners. HS Partners ini adalah satu komunitas keuangan kami yang dibangun atau didirikan oleh sensei kami, Hendra Sensei gitu ya. Jadi ini adalah buku yang disarikan dari pengalaman kami, knowledge, experience gitu ya, yang kami dapatkan dari pembelajaran di kelas. Dan ini semua yang ada di buku ini sudah kami sampaikan juga dalam workshop, training gitu kan. Jadi boleh beli buku ini, nanti dapatkan voucher untuk ikut kelas atau mentoring program. Wah, seru banget nih. Jadi personal financial double ya berarti ya. Iya. Oke, seru banget. Oke, aku udah lihat-lihat sedikit lah sebelum ini gitu ya. Aku lihat di sini ada ngebahas soal rekening peace of mind. Menarik banget sih. Itu boleh diceritain dikit nggak? Ada sneak peek-nya? Nah iya, makanya lengkap banget ya Kak Namrats karena baru dapet intisari ya, udah sempat baca-baca beliau gitu kan. Jadi rekening peace of mind itu juga adalah salah satu dari komponen financial planning nih sahabat investor semuanya. Jadi tadi kan ada tax, ada charity, debt, bayar utang. Jadi bayar utang tuh sisihkan. Jangan sisanya udah kalian pakai terus baru kebingungan mau bayar utang gitu ya. Kemudian rekening peace of mind dan ada rekening financial freedom. Nah tadi yang ditanyain Kak Namrats tuh rekening peace of mind. Rekening peace of mind ini adalah rekening namanya peace of mind ya. Yang mendamaikan pikiran. Mendamaikan pikiran, menenangkan hati. Karena kita memiliki rekening proteksi. Dan di Indonesia proteksi ini menggunakan salah satunya adalah atau satu-satunya di Indonesia rekening proteksi itu adalah rekening asuransi. Jadi kalau dibilang zaman dulu gitu ya ada kesalah persepsian, salah pahaman. Kalau asuransi itu kita menabung, padahal begitu nanti hasilnya nggak sesuai. Ada marah-marah. Karena sebenarnya peace of mind, rekening proteksi itu asuransi. Jadi asuransi itu adalah proteksi.
Dimana kalau kita bicara panjang tentang proteksi apa? Proteksi diri, proteksi jiwa, bahkan untuk gini analoginya. Teman-teman punya keluarga, sahabat investor punya keluarga. Setiap anggota keluarga punya impian, betul? Punya tujuan-tujuan hidup. Nah, pada saat mereka punya tujuan hidup, ternyata si pemberi nafkah utama harus pergi duluan. Apakah kita ingin mereka terputus begitu saja impiannya? Pengen gak kayak gitu? Enggak, jangan. Enggak dong. Kita pengen istrinya, anak-anaknya tetap bisa berkuliah, mau kuliah di mana yang sesuai dengan impian mereka. Jadi dengan rekening proteksi ini bisa jadi salah satu way out, exit strategi untuk membuat orang-orang yang kita cintai tetap dapat mewujudkan impian dan tujuan hidupnya. Walaupun dengan adanya kita ataupun tidak adanya kita di dunia ini. Wah. Nah, itu makanya rekening peace of mind. Mulia banget ya. Masya Allah. Dan emang perlu banget juga ya. Gitu. Mungkin sampai sini dulu udah keren banget nih. Ada aja gebrakan Mbak Nuning kalau aku bilang. Kayaknya ada something new lagi. Mungkin kedepannya ada apa nih yang bisa dibocorin nih? Justru di buku ini 2 buku kan, masing-masing buku tebel-tebel banget ya. Mungkin nanti kita akan bahas satu-satu nih sama Namraj nih. Boleh. Di sesi-sesi selanjutnya, ya kan? Seru banget loh ini. Berarti kalau next project atau apa yang bisa yang lagi dikerjain deh, mungkin belum bisa dibocorin. Next project sebenarnya kalau project yang barengan ini tahun ini tuh akhirnya aku launching 3 buku. Wah. Salah satunya karena aku tadi basicnya communication skill ya, gitu kan. Setelah 2 buku ini nanti launching, akan ikut lagi nanti projectnya adalah launching buku komunikasi. Apa sih yang nggak komunikasi? Judulnya aja udah Mbak Nuning banget kalau aku bilang. Ya kan? Apa sih yang gak komunikasi? Orang kita mau diam aja komunikasi ya. Diam aja komunikasi kan. Bener kan? Namras keren banget tuh. Aku anak komunikasi juga. Nah, komunikasi juga. Diam aja komunikasi. Apa sih yang gak komunikasi? Karena semuanya itu butuh komunikasi. Bahkan kenapa aku seorang communication skill komunikator, seorang trainer communication skill, akhirnya bisa mengajarkan tentang financial planning, karena salah satunya dari communication skill. Ya gimana kita punya buku kalau nggak dikomunikasin gimana? Benar. Kalau nggak di delivery gimana? Gitu ya. Jadi itu project yang nextnya gitu kan. Jadi launching buku ini sama launching buku communication skill yang tadi, apa sih yang nggak komunikasi. Terus ada program-program yang baru dari yang tadi Klik Duit yang udah aku ceritain. Program belajar, ada workshop, ada training, ada ini. Ada kelas-kelas gitu kan, kemudian program yang mentoring, coaching dan mentoring. Nah, kayak habis ini nih acara ini aku siang ada kelas mentoring lagi gitu kan. Ada personal mentoring gitu kan. Kemudian ada yang bagaimana aku ingin mengajak, kalau aku bisa memiliki profesi seperti ini, harusnya Namras bisa, teman-teman juga bisa gitu kan, sahabat investor juga bisa. Nah, itu aku juga akan membantu mendampingi untuk program-program pembelajaran. Menarik banget ya Mbak Nuning ya. Kayaknya kalau denger Mbak Nuning gini, lihat kesehariannya, kayaknya aku 2 tahun lagi lah mau pensiun dini. Udah banyak yang ngomong kayak gitu ya. Namraj. Tapi sekali lagi itu bisa dipertimbangkan, tapi butuh kesiapan. Setuju banget. Gitu. Oke deh. Makasih Mbak Nuning untuk waktunya dan sama-sama. Seru banget. Kita nanti bakal pasti bahas lagi tentang ini, baca-baca lagi juga. Perlu banget waktu lebih banyak untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Gak apa-apa, kita bikin per sesi. Boleh banget. Nanti kita dengan pastinya insight-insight yang lebih beda lagi. Yes. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah Mbak Nuning, kalau yang mau beli bukunya atau mungkin mau tahu tentang kelas-kelasnya program-programnya itu bisa kemana Mbak? Boleh nanti follow di Instagram aku @nuningwidowati atau @klikduit.id. Jadi nanti di situ sudah ada kok linknya gitu, program-program apa aja tentang Klik Duit gitu kan. Kemudian yang mau beli bukunya juga boleh gitu kan. Nanti boleh DM aku, nanti kita bisa diskusi, bisa ngobrol bareng, bisa belajar bareng, dan siapa tahu nanti kita bisa jadi partner bareng.
Terima kasih sekali lagi Mbak Nuning. Dan jangan lupa juga untuk Konvisto semua untuk selalu nonton episode-episode selanjutnya, karena kita juga akan selalu menghadirkan narasumber yang gak kalah insightful dan dari berbagai background juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, juga komen pendapat kalian tentang episode kali ini. Dan juga ikuti kita di semua sosial media. Kita ada di Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan jangan lupa juga untuk Konvisto semua untuk terus bertransaksi di aplikasi Investasiku. Kita ada saham, obligasi, dan reksadana mulai dari 10.000 aja. Dan Konvisto semua udah dapat cashback MPC Point yang pastinya bisa ditukar di semua merchant Citicorp ataupun dibelikan produk reksadana pilihan lagi di Investasiku. Untuk episode kali ini sampai di sini aja. Investasiku for better tomorrow.